mencintai kamu. Aku selalu ingat tentangmu, namun kamu tak pernah aku. Untuk buktikan kamu palsu, kini aku sudahlah tahu. Untuk tak percaya lagi dirimu. Semuanya telah berakhir di sini. Diriku rasa sepi tak berakhir. Aku tahu kau ada di sini, namun jiwamu tak pernah di sini. Tak lagi sama semuanya. Ku hanya bisa lupakan. Takkan pernah ada semuanya. Takkan pernah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang pada acara PDKT, Public Speaking Design KTI dan Technopreneurship dengan mengangkat tema How Can I Stay Space Competition, National Competition pada tanggal 17 November 2022 yang menjadi wadah penyaluran dan pemikiran demi mendorong kemajuan sivitas akademika dalam bidang public speaking, desain KTI, dan techno entrepreneurship. Dengan saya, Silvani Sandra, izin memandu acara pada malam hari ini. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih dapat berkumpul di acara PDKT, Public Speaking, Desain KTI, dan Technopreneurship. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat pemateri kita, Kak Sabina Adrafi, sebagai pemateri pertama kita dalam bidang public speaking. Yang terhormat Kak Robi Rahmadi sebagai pemateri kedua kita dalam bidang desain.
Yang terhormat, Direktur Utama KST, Komunitas Sains Teknik, Kak Abdullah Faki. Yang kami hormati, Manajer Departemen RI, Kak Elam, dan yang kami banggakan, rekan-rekan panitia, serta seluruh peserta yang hadir pada Zoom malam hari ini. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa agar acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada saudara Muhammad Fikri Aulian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi teman-teman yang non-muslim harap menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal wasya'id wal mihan maza minha wa ma batan fi baladina hadza khassa wa fi buldanil muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini kami melaksanakan acara webinar PDKT Public Speaking, Desain, Karya Tulis Ilmiah, dan Technopreneurship. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dari-Mu ya Allah, agar selalu menyertai dalam menjalankan kegiatan ini. Ya Allah, ya Karim, berilah kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kelancaran serta kemudahan dalam melaksanakan acara kami pada hari ini. Semoga acara terhindar dari nilai-nilai jahiliyah dan dari kesalahan sekecil apapun. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu dan jadikanlah acara kami sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Fikri telah membacakan doa pada malam hari ini. PDKT, Public Speaking, Desain KTI, dan Technopreneurship tidak akan berjalan tanpa adanya koordinasi antar satu sama lain, tak luput dari peran ketua pelaksana dalam memimpin anggota dan memastikan setiap divisi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuannya. Acara selanjutnya, laporan kegiatan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Pelaksana PDKT Public Speaking Design KTI dan Technopreneurship kepada Divya Afriansyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina alihi washabihi ajmain. Saya hormati Direktur Utama Komunitas Sains Teknik KMFT Unsri, Saudara Kak Abdullah Faki, beserta jajarannya. Yang saya hormati Manajer Departemen Riset dan Inovasi, Saudara Kak Elam Artasastra Wita Wiryadi,
dan tidak lupa seluruh rekan panitia serta para peserta yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berlimpah rahmatnya kita dapat berkumpul pada Zoom meeting dalam rangka pelaksanaan webinar BTKT tahun 2022. Tak lupa marilah kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya selaku Ketua Pelaksana ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan panitia karena berkat kerja keras kalian kita bisa ngadain acara seperti ini dan insya Allah akan berjalan lancar dan sukses nantinya. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam meramaikan acara webinar, yaitu PDKT, Public Speaking Design, Karya Tulis Ilmiah, dan Teknopreneur. Semoga webinar tersebut bisa memberikan inovasi, serta mengembangkan soft skill kalian untuk menambah pengalaman di bidang baik public speaking, desain, karya tulis ilmiah, maupun teknopreneur. Dan harapan saya untuk webinar PDKT ini, semoga dapat menghasilkan bibit-bibit prestasi di bidang fakultas, universitas, sampai ke nasional. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya telah menyampaikan laporan kegiatannya. Komunitas Sains Teknik KST merupakan wadah untuk mengembangkan diri dalam mengasah kemampuan soft skill dan hard skill. Memiliki setiap departemen yang berbeda-beda dalam mengkoordinir anggotanya. Maka dari itu, adapun kata sambutan yang akan disampaikan oleh manajer Departemen RI kepada KLM, kami persilahkan. Oke, sebelumnya suara aku udah aman kedengeran ya. Sangat jernih, jelas. Oke, jadi selamat malam untuk teman-teman adik-adik Angkatan 22, Angkatan 21, dan juga seluruh anak-anak KST, baik itu juga dari anak teknik, juga mungkin ada dari jurusan dan fakultas lain yang bergabung pada malam hari ini. Sebelumnya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya kita bisa mengadakan webinar PDKT Public Speaking Desain KTI dan Teknopreneurship pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat dan juga kita saling bertukar informasi maupun juga saling sharing juga tentang topik-topik yang disebutkan tadi. Besar harapan saya agar seluruh teman-teman bisa ikut mencatat dan juga ikut mungkin mengaplikasikan serta bahkan ikut kompetisi juga dalam bidang-bidang yang telah disebutkan tadi. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi sebesar-besarnya untuk panitia yang sudah bekerja keras menyiapkan acara pada malam hari ini. Mungkin sekian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat mengikuti webinar pada malam hari ini. Serta semoga pengetahuan yang didapatkan bisa berguna untuk kedepannya. Terima kasih Kak Elam atas kata sambutannya. Komunitas Sains Teknik KST dipimpin oleh Direktur dan jajarannya. Maka dari itu, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Direktur KST kepada Kak Abdullah Fakih. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Tiffany. Tes, suaranya kedengeran? Masuk Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umur dunia. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pembicara kita pada malam hari ini ada Kak Sabina dan juga Robi Rahmadi. Juga mungkin ada pembicara hari esok ya yang juga bergabung, ada Kak Anissa sama Kak Abel. Dan juga yang kami banggakan teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik Angkatan 2022 yang bergabung sebagai peserta pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pembicara yang berkenan untuk hadir dan juga memberikan materi yang akan di-sharing kepada teman-teman sekalian.
Semoga banyak hal-hal yang bisa teman-teman peserta dapatkan di kegiatan malam hari ini. Dan juga mungkin ini agak telat ya, tapi sebenarnya harus disampaikan bahwasannya selamat datang untuk teman-teman angkatan 2020 di Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Selamat berproses di FT Unsri dan silahkan nikmati seluruh proses-proses yang ada. Semoga dari proses-proses yang ada, teman-teman sekalian bisa membentuk jiwa-jiwa yang siap untuk melanjutkan profesi-profesi yang memang dibutuhkan oleh negara kita, negara Indonesia. Juga pesan yang selalu saya sampaikan kepada masa baru adalah mungkin banyak hal yang baru ataupun hal-hal yang berubah, terutama di segi lingkungan di teman-teman sekalian. Mungkin dulu waktu di sekolah ada guru yang selalu ngingetin untuk sholat, untuk ngerjain tugas dan sebagainya. Tapi ketika sudah menginjak masa kuliah, hal-hal kayak gitu sudah hilang. Dan yang paling bisa untuk mengingatkan teman-teman untuk support teman-teman adalah lingkungan, yaitu teman-teman yang ada di bangku kuliah. Maka dari itu pesan saya kepada teman-teman sekalian, carilah lingkungan yang memang bisa benar-benar mensupport kalian selama kalian berada di masa perkuliahan. Carilah teman-teman yang selalu mengingatkan kalian tentang kebaikan, tentang tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus kalian laksanakan, dan carilah lingkungan-lingkungan yang selalu mendukung kalian dengan penuh terhadap tahapan-tahapan yang akan kalian jalani di perkuliahan. Dan teman-teman sekalian, bahwasannya tahun pertama adalah bisa dikatakan tahun yang paling pas untuk mengeksplor segala hal yang ada di kuliah ini. Karena ketika teman-teman sudah menginjak tahun kedua, itu biasanya motivasinya akan beda-beda. Akan beda lagi sama tahun pertama. Dan juga tentang waktu, kemudian prioritas, kegiatan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, harapan saya pribadi kepada teman-teman sekalian adalah jangan bermindset untuk membatasi diri kalian dengan kata-kata nanti aja. Jadi, harap ini adalah tahun yang pas buat kalian untuk ekspor segala hal, maka lakukanlah sekarang. Jangan sampai ketika sudah berada di fase tidak bisa lagi untuk melakukan hal itu, yang muncul adalah rasa penyesalan. Dan juga ucapan terima kasih ya pada seluruh panitia PDKT yang luar biasa, Saudara Aditya dan juga Elam beserta seluruh tim yang bekerja keras malam hari ini dan beberapa minggu kemarin. Semoga dari kegiatan ini banyak berkah yang kalian dapatkan dan juga banyak ilmu yang bisa kalian berikan kepada adik-adiknya. Dan juga nilai plus, saya kagum melihat tema yang luar biasa ini. Bisa tepuk tangan buat teman-teman sekalian. BPH plus buat tim RI yang luar biasa untuk kegiatan PDKT malam hari ini dan juga malam besok. Semoga banyak terobosan-terobosan baru yang muncul dari teman-teman KST buat ngasih kebermanfaatan buat teman-teman yang di luar KST. Dan juga permohonan maaf apabila ada kekurangan selama jalannya event ini. Kami harap ada evaluasi ataupun saran yang memang bisa kami terapkan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan kepada peserta, nyantai saja sebenarnya webinar malam hari ini. Kalau kalian perlu merasa untuk dicatat, silakan dicatat. Kalaupun memang bisa mengingat segalanya, silakan tidak untuk mencatat, tidak apa-apa. Mungkin itu aja ya. Juga kalau dari Elam ada pembukaan ya? Iya Kak, sekalian pembukaan. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan
2022 resmi dibuka. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abdul Fakih atas kata sambutannya. Selanjutnya, sesi dokumentasi. Boleh nih untuk teman-teman mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Karena kita mau dokumentasi dulu nih. Kepada panitia IT boleh melakukan dokumentasi. Baiklah, diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengaktifkan fitur kameranya. Untuk slide pertama. Slide kedua. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih panitia IT telah melakukan dokumentasi melangkah ke rangkaian inti kita pada malam hari ini, yaitu sesi penyampaian materi dengan mengangkat tema How KST Space National Competition yang akan disampaikan oleh Kak Sabina Adlafi. Sebagai pemateri pertama kita dalam bidang public speaking, Kak Sabina sekarang sedang work experience di perusahaan manufaktur intern, yaitu Danone, dan pernah mengikuti banyak sekali perlombaan debat, seperti debat competition CEF ITB 2022, Amos Andoko Pra KDMI 2021, dan lain sebagainya. Boleh nih teman-teman baca terlebih dahulu CV dari Kak Sabina. Oke, terima kasih panitia IT telah men-share-kan CV dari Kak Sabina. Mungkin pada penasaran kan dengan Kak Sabina, sebelum itu Fani mau sapa terlebih dahulu nih Kak Sabina. Halo Kak Sabina, apakah sudah berada di dalam ruang Zoom? Halo Fani, udah ada di sini. Halo Kak Sabina, oke. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Fani gimana hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Senang Kak dengarnya kalau Kak Sabina baik. Tuh. Kak pakai PBG Alhamdulillah. dong. Iya bentar ya, nyari dulu virtual Oke, background. oke. Ini Kak lagi sibuk ngapain Kak? Kalau aku sekarang lagi magang, jadi lagi nyusun laporan magang, terus itu aja sih kuliah dikit 2 matkul gitu. Karena yang lain lagi dikonversi. Oke, semangat terus Kak Sabina. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Amin. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi ya. Pada nggak sabar kan mau dengerin materi yang akan disampaikan oleh Kak Sabina. Kami persilakan Kak untuk menyampaikan materinya. Oke, makasih Fani. Wait ya, pasang PBG bentar. Oke, udah. Oke, ini layarnya udah kelihatan belum? Sudah Kak. Oke, thank you Fani. Jadi halo teman-teman, kenalin nama aku Sabina, aku dari Tekim angkatan 2020, di anak-anak Tekim, ayo on cam di sini Tekim Pride. Terus sekarang kesibukannya kayak tadi lagi nyusun laporan magang, terus lagi ikut beberapa lomba, dan jujur sebenarnya lagi istirahat debat karena beberapa alasan tertentu, misalnya kekurangan SDM. Jujur SDM-nya tuh teman-temanku pada lagi sibuk KP lah gitu-gitu, lagi sibuk nyusun skripsi, jadi akhirnya fokus ke lomba lain sekarang sambil istirahat juga. Itu aja sih perkenalannya. Ya udah. Jadi
kan tema kita hari ini itu tentang how KST shapes national champion. Jadi itu sebenarnya cuma tema ya. Tapi intinya adalah gimana sih KST itu bisa ngebantu kami anggota KST bisa sampai menang. Bukan cuma nasional sih, sebenarnya di level fakultas pun udah oke gitu. Level kota, provinsi, terus level-level lainnya. Pokoknya semuanya itu intinya gimana KST bisa bantu kami untuk sampai ke goals kami, jadi juara di kompetisi-kompetisi tadi. Jadi kayak mungkin ceritanya itu enakan cara dari awal dulu ya, sebelum masuk KST sama versus udah masuk KST gitu. Jadi aku cerita dulu ya, ini cerita yang sangat klise dari tahun ke tahun, kayak aku bawa ini tahun lalu juga kalau nggak salah. Nah jadi ceritanya gini, kayak aku dulu SMP itu anaknya pemalu, bukan pendiam tapi pemalu. Jadi aku sampai dibully sama keluarga aku sendiri kayak bisa ngomong gitu, kayak ngomong sama teman sendiri pun deg-degan gitu, kayak takut gitu ngomong sama orang. Terus akhirnya pas SMA bertekad gitu mau masuk SMA aku harus berubah gitu. Emang sih agak kayak dongeng, tapi beneran kayak gitu dulu. Jadi pas SMA pengen berubah jadi orang yang jago ngomong. Pokoknya ngomong sama teman, ngomong di depan, pokoknya pintar ngomong gitu ya. Gitu. Akhirnya nekat lah dulu. Siapa tuh? TP22, Ken. Jadi akhirnya nekat lah dulu kan. Kayak SMA aku harus ikut debat gitu. Karena cuma debat yang menurutku bisa membantu aku untuk memperbaiki skill komunikasiku waktu itu. Tapi gini, dulu SMA, aku SMA 3. Nah, mungkin ada yang SMA 3 juga bakal relate ya. Jadi SMA 3 tuh kalau debat kurang support sih sebenarnya. Jadi aku nggak punya mentor, temen nggak ada gitu. Temen pun terpaksa gitu, karena aku paksa. Tapi itu pun cuma sementara. Jadi akhirnya nggak achieve apa-apa dulu, sampai saking parahnya dulu, itu misalnya lomba itu yang ikut 8 tim, dan aku juara 6. Cuma ngalahin 2 tim lain gitu. Itu pun cuma tingkat kota gitu, saking ya nggak ada hasil apa-apa gitu. Karena dulu SMA nggak punya mentor, nggak punya supporting system. Gitu, sulit. Nah, akhirnya jadi maba. Jadi maba akhirnya masuklah ke Univ kan, jadi tahun 2020 kan jadi maba. Nah, di tahun itu aku tuh sering nge-stalking. Jadi tahu lah ini LinkedIn siapa ini. Kalau kalian cek LinkedIn-nya langsung ketahuan sih. Jadi aku sering nge-stalk ada beberapa cutting dulu, orang-orang berprestasi lah di teknik. Aku tuh admire mereka bener, kayak, wah gila keren bener. Itu beneran kayak waktu maba. Aku pengen deh jadi kayak mereka gitu. Punya prestasi di LinkedIn itu sampai 20-an gitu. Lihat ini 20-an. Tapi meskipun cuma 20, ada yang level internasional, breaking judge di NUDC, terus di ini juga Unilever lah. Pokoknya keren-keren lah gitu. Aku pengen kayak gitu, tapi impossible sih saat itu. Karena aku ngerasa kayak aku tuh nggak ada value saat itu. Maksudnya nggak ada yang kayak nggak mungkin aja sih. Terus nonton YouTube tahun itu, aku lihat NEDC 2018 itu ada Unsri di situ di grand finalnya. Itu kayak wah, pokoknya aku tuh seneng lihat itu, akhirnya termotivasi. Jadinya yang motivasi yang pas SMA tadi ke bawah pas kuliah. Pokoknya aku mikir kayak aku harus bisa gitu, at least 1 aja gitu, menang nasional 1 aja gitu. Cuma 1 mintanya. Tapi akhirnya ya udah, caranya kan kalau mau ngerealisasiin itu dilakuin. Ya akhirnya aku lakukan berapa hal waktu itu. 1, aku mentoring. Jadi waktu maba itu semester 2, karena aku posisinya belum pernah ikut lomba apa-apa. Jadi aku mulai ikut webinar, workshop, terus mereka bilang harus cari mentor kalau mau misalnya menang lomba. Siapa itu? Nah, akhirnya ikutlah aku mentor ring. Waktu itu H-1 IEDC. Jadi di situ seleksi debat bahasa Inggris. Pokoknya nanti kalian semester depan genap bakal ada seleksi. Jadi tiap fakultas itu bakal ngirim perwakilan 2 orang untuk debat di tingkat univ. Nanti diseleksi lagi di tingkat univ buat ke nasional. Itu lombanya namanya NEDC. Tapi seleksinya di tingkat fakultas itu IEDC. Nah, jadi H-1 IEDC diajak sama Kak Rian, Kadep RI waktu itu. Sab mau nggak ini latihan sama Kak Henry. Aku waktu itu karena aku pengen punya goals buat menang lomba, jadi aku mikir bisa nggak bisa, yain gitu. Aku orang gitu nekat.
Dia aku nekat iya aja. Padahal waktu itu kalau dibilang nggak ada apa-apanya gitu, maksudnya dibandingin Karian, Kareni, terus waktu itu sparring sama siapa lagi? Ada dari Tekim, Kanuke, Kak Syahrul, sama satu tim lagi lupa. Pokoknya mereka tuh jauh lah di atas aku, nggak ada apa-apa gitu. Tapi karena punya goals tadi, ya udah aku pengen gitu. Nah itu ini ya highlight ya. Aku diajak sama kakakku dari RI. RI itu salah satu departemen di KST. Jadi KST itu sebenarnya udah jadi salah satu contoh gimana KST ngebukain pintu gitu untuk aku ketemu mentorku yang pertama. Itu baru satu. Akhirnya udah latihan terus dapet ilmu, ya aku implement besoknya di EDC. Terus alhamdulillah rezeki dapet menang gitu di fakultas. Tapi emang sih sebelumnya latihan mandiri, tapi karena mentoring dikoreksiin sama Kak Hendri, kata Kak Hendri gini gini gini, oh berarti caraku yang kemarin tuh ada yang salah gitu, jadi diperbaikin gitu. Nah ini juga misalnya mentoring, tapi ini nanti tim. Nah bikin tim itu sebenarnya adalah kunci utama. Kalau mau lomba ya kan debat gak bisa sendirian kan. Jadi timku itu pertama kali sama dia, anak Tekim juga. Nah itu timnya gimana ya? Kalau dibilang jago debat, gak ada yang jago debat kok. Tapi sama-sama komit gitu. Sama-sama komit buat latihan, rajin latihan. Jadi biarpun gak ada mentor, at least punya teman yang satu goals. Nah, jadi somehow kita juara satu, terus nah dari situ baru ketemu sama Kak Rian, Kak Azam ini di foto ini, Kak Rian, Kak Azam, Kak Reni gitu. Dan akhirnya pas mau lomba nasional pertama kali itu April, itu aku nekat ajak Kak Reni, dan Kak Reni itu sama kayak aku, maksudnya belum pernah kayak menang debat nasional gitu. Lomba lain pernah, tapi debat belum pernah. Jadi sama-sama start dari nol gitu. Jadi udah timnya udah kebentuk, sama-sama belum jago, tapi ada satu hal yang pasti, kita sama-sama punya komitmen gitu buat latihan rajin terus evaluasi. Nanti aku ceritain kenapa itu penting. Nah, tapi akhirnya ini juga contoh kedua gimana KST ngebantu, karena ini tiga-tiganya ketemu itu di KST. Karena logikanya gini, kalau aku nggak di KST mau nyari temen lomba itu susah, karena apa ya, nggak ada wadahnya gitu. Masa tiba-tiba aku ngechat temen dari jurusan lain, aku tahu dia jago debat misalnya, nggak ada angin, nggak ada udara, tiba ngechat, aneh kan. Tapi kalau misalnya sama-sama KST ada modus kayak aku dari KST gini-gini gitu, boleh nggak sharing gitu. Jadi ya gitu, itu contoh kedua gimana KST ngebantu di journey aku dalam lomba debat. Nah tapi yang ketiga pasti ambil langkah pertamanya. Jadi percuma latihan 1000 tahun, percuma mentoring 1000 tahun, tapi nggak diimplementasiin, nggak dipraktekin. Jadi kayak kataku tadi, aku tuh soal bisa gak bisa urusan belakang. Pokoknya daftar dulu aja gitu. Ada timnya bisa nggak bisa, yang penting dia bilang, oke aku siap buat latihan terus gitu. Udah, aku angkut jadi tim. Jadi berdua, waktu itu gak ada mentor, latihan. Sampai H-1 baru dapat mentor. Nah gitu sih. Yang intinya tuh adalah ambil dulu langkah pertama, urusan menang, urusan kalah, urusan belakang, bisa gak bisa urusan belakang. Yang penting kalau misalnya pengennya menang debat, dia harus ambil first step gitu. Nah ternyata first stepnya itu hoki pula, menang. Jadi akhirnya ngebuka ke jalan lain. Nah tapi gini, untuk aku bisa berani ambil first step, ini contoh ketiga ya. Jadi yang empower aku buat lomba gitu itu kakak-kakak dari RI. Ingat banget itu aku curhat, Kak, pengen ikut ini. Udah ikut aja, daftar lah Sabina tuh, gak apa-apa, nanti kita latihan bareng gini-gini. Emang simple, tapi kalau nggak digituin belum tentu sih aku berani buat maju gitu. Gitu sih sebenarnya, itu simple, tapi kalian pasti ngerasain dong. Kayak misalnya kalian takut mau tapi ada yang ngedorong, nge-support, itu tuh rasanya beda sama yang maju sendirian. Percaya deh, nanti mungkin ngerasain gimana rasanya. Jadi ya, nah terus yang keempat, of course trial and error, gak bisa langsung menang. Jadi ini aku screenshot sengaja, ini real, itu ada tanggalnya. Ini contoh aja sih, jadi aku tetap screenshot, aku meskipun udah pernah menang nasional, masih bisa kalah gitu. Maksudnya meskipun apa ya, meskipun
gitu, maksudnya pernah menang tapi pernah kalah. Jadi kayak ini real story aku di second, kayak aku nggak menang. Terus kadang-kadang kan kita alay ya, kayak abis putus atau misalnya habis kalah tuh kayak bikin quotes inilah quotesnya itu di hujan kayak gitu kan. Jadi jangan pikir sekali menang langsung menang terus enggak, atau misalnya nanti punya mentor, punya supporting system langsung menang, enggak. Semuanya itu trial and error, harus ada first step sama trial and error biar kita tuh tahu, oh aku tuh lebihnya di sini, kurangnya di sini, gitu-gitu. Jadi kayak tau lah kan, pengalaman, belajar dari pengalaman tuh real. Gitu. Nah, tapi udah itu kan setnya. Nah, happy-nya itu ya akhirnya setelah trial and error berkali-kali itu di Juni 2021 aku pertama kali menang lomba nasional gitu. Nah, itu lombanya namanya KDMN. Di sini itu sama timku yang dibentuk Kak Azam sama Kak Reni. Nah, notes Kak Reni, Kak Azam itu posisinya saat itu belum pernah menang nasional. Jadi kayak jangan bilang, oh Sabina, Maba udah menang, ya hoki di carry cutting gitu. Enggak, biar mereka cutting, starting point-nya sama gitu, sama-sama belum pernah menang nasional. Nah terus di bulan yang sama, ini kan debat Indo. Nah aku juga tertarik di debat Inggris karena terpaksa juga sih waktu itu, karena yang di DC kan, dia harus latihan. Nah jadi breaking di lomba namanya Atma Open. Intinya kayak kalau dipikir waktu masih tahun 2020 kayaknya nggak mungkin deh bakal bisa menang gitu. Padahal mintanya 1 terus dikasih 2 gitu dalam 1 bulan yang sama. Malah di teknik ini ada achievement yang agak unik. Dulu aku pernah pengen nih waktu maba, waktu bisnis tuh kayak pengen jadi pokoknya ditempel di pamflet gitu, kayak di tempat bimbel-bimbel, kayak orang yang lolos ITB kan biasanya ditempel kan di pamflet yang di tempat bimbel gede bener mukanya. Aku pengen kayak gitu. Ternyata nggak kesampaian kan. Tapi kesampaiannya itu lewat cara yang lain, lewat debat gitu. Jadi dipasang di teknik gitu kayak lucu aja sih sebenarnya. Terus bikin selalu termotivasi. Nah intinya gitu. Ini starting point-nya tuh gini gitu. Pertama kali menang. Nah tapi balik lagi ke tadi masih ada trial error. Terus nggak boleh apa ya, menurutku meskipun aku udah menang masih tetap latihan gitu, mentoring sama orang yang lebih berpengalaman gitu, atau sama peer mentoring gitu, kayak sama-sama Kak Reni, Kak Azam, Kak Rian gitu. Nah 2022 akhirnya kesampaian gitu cita-cita punya LinkedIn kayak ini kakak yang tadi kan yang rame bener, misalnya juara 1 bisa 20 lebih, dapetnya 32 sekarang. Tapi ya memang mungkin ada kayak beberapa itu tingkat fakultas gitu, tapi kesampaian gitu. Itu pun karena ya tadi trial and error, nggak bisa langsung instan. Ya intinya gitu sih. Nah tapi balik lagi gimana sih intinya KST bisa membantu saya dan teman-teman lain buat menang atau survive lah di lomba-lomba itu. Gitu. Oke. Jadi sebelum itu ada yang berani pop up gak? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Ada yang berani pop up gak? Kalau misalnya kita kan bahas public speaking ya. Nah, public speaking itu apa sih? Atau boleh sih di type di chat gitu. Public speaking itu apa? Apakah ada? Yuk jawab yuk. Kalau kata KKMC gimana nih? Intinya Kalau tuh menurut Fani sih kalau menurut Fani sih public speaking itu tuh kayak kita tuh belajar berani berbicara di depan umum gitu. Kayak percaya tuh diri gitu, Kak. Oh. tuh ye. Tepuk tangan dulu tuh MC kita. Betul, betul. Aku cari Google tadi. Aku sebenarnya nggak terlalu tahu sih definisi karena kan kita tahu sesuatu berdasarkan pemahaman ya. Tapi karena cari Google bener kok. Jadi itu kayak act atau proses dari making speeches in public. Jadi kayak public speaking ya berarti kita bikin speech di public gitu, ngomong di depan. Itu aja sih sebenarnya public speaking. Nah, dan debat itu adalah part of the public speaking. Nah, kenapa dari tadi ngomongin debat? Karena ya karena konsentrasinya aku di debat gitu untuk public speaking. Mungkin kalau speech bisa cari lagi ya yang lain, tapi kalau debat aku di situ konsentrasinya. Nah, jadi sebelum bahas gimana KST membantu kami, tadi balik lagi ke sini harus dipahami dulu gimana caranya secara engineering ya,
gimana sih bisa jadi bagus dalam public speaking. Sebenarnya aku pun public speaking pun belum tentu bagus sih, tapi ada hal yang menarik ini dari siapa sih namanya, istrinya Kak Sabda dari Zainis itu, pokoknya adalah kakak itu. Jadi pernah dia bahas gimana caranya public speaking, jadi public speaker yang bagus maksudnya. Jadi kalau misalnya kalian di Tekim, kalian kan belajar PTKD, input sama dengan output, itu betul. Tapi kan misalnya input sama dengan output itu ada reaksinya dulu kan, ada reaktor yang di tengah-tengah, ialah si otak. Jadi kalau analoginya, input itu data, terus reaktor itu si otak, mesinnya. Outputnya itu ialah kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu. Jadi kalau misalnya pengen punya output yang bagus, input sama mesinnya harus bagus. Maksudnya gini, kalau mau public speaking-nya oke, debatnya jago, harus punya supply data, supply informasi di kepala gitu. Jadi intinya apa? Harus rajin-rajin baca, harus at least apa ya, jangan logika, apa ya, ya informasinya harus banyak gitu di kepala. At least pengetahuan umum kayak sekarang misalnya lagi trending G20. G20 harus tahu dong G20 itu bawah apa sih sebutannya, beranak anak-anaknya apa, B20, Y20, F20 dan lain-lain. Nah, B20 itu ada lagi misalnya task force-nya ada energi, climate, dan sustainability misalnya gitu. Ya, harus tahu sih menurutku itu pengetahuan umum. Dan kalau nggak tahu menurutku agak semi apatis sih. Tapi otaknya juga harus dilatih, gitu, mesinnya. Kalau misalnya mesinnya tuh nggak terbiasa untuk ngolah data tadi, jadi outputnya susah dong keluar. Jadi kalian mungkin punya banyak ilmu di kepala, tapi kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah dipraktekin gitu, atau misalnya disampaikan gitu, mungkin akan susah untuk nyampein informasi tadi. Itu sama kayak guru yang jarang ngomong kali, ya dia jadi susah ngolah data yang ada di kepala dia, karena dia lebih banyak mikir daripada mengeluarkan informasi di kepalanya. Intinya gitulah, tuh teorinya gitu. Nah, makanya tadi untuk mengasah otak kita biar terbiasa itu harus melalui praktik. Dan tadi balik lagi, praktik itu benar-benar disupport benar sama KST. Ada 3 hal utama yang KST provide ke kita ketika kita jadi membernya KST, dan misalnya kalian udah komit, oh aku pengen menang debat, oh aku pengen menang esai, atau simply kayak aku pengen aktif di organisasi. KST tuh nyediain 3 hal. Satu, mentor. Ini kayak kataku tadi, aku ketemu Kak Henry karena di KST, itu sparring yang diajak juga oleh kakak KST. Terus sekalipun misalnya aku nggak diajak, toh aku jadi lebih mudah buat approach Kak Henry. Misalnya gini, kayak Kak Henry kenalin aku Sabina, aku dari ini, aku dari KST juga gitu. Bedanya tuh kayak kalau kamu approach orang yang nggak punya satu organisasi sama kamu, tiba-tiba kayak langsung approach, Kak, ini gini, aku dari ini. Ya memang si mentornya biasa aja, kakaknya biasa aja, tapi kayak pasti ada bedanya, rasanya tuh beda gitu. Nah, terus yang kedua pasti supporting environment. Kayak gini, kayak supporting environment itu karena kalian dikelilingin orang-orang yang punya goals yang sama. Kalau masuk KST itu antara 2, enggak juga sih sebenarnya, banyak tipe, tapi biasanya orangnya ada yang kompetitif, pengen menang lomba, tapi ada juga yang pengen aktif organisasi gitu, kayak aktif kepanitiaan. Nah, kalian kalau punya supporting environment gitu, kalian pasti bakal kepacu juga. Misalnya nih, kalian di Departemen RI. Kalian di Departemen RI atau departemen di KST lah, kalian lihat teman-teman kalian pada daftar jadi panitia. Kalian yang awalnya mungkin rencananya jadi mahasiswa kupu-kupu, kalau lihat orang-orang itu kayak FOMO, pasti itu udah nature manusia ngerasa FOMO. Akhirnya kalian ikut kepanitiaan juga karena teman-teman kalian juga ikut. Akhirnya kalian pun ngerasain benefitnya kan kalian belajar kepanitiaan, belajar project management, bisa punya koneksi teman baru dari situ. Dan itu karena lingkungan yang support. Bayangin kalau lingkungannya tuh apatis, lingkungan yang nggak peduli sama keberlangsungan organisasi dan lain-lain, kayak kalau ada kepanitiaan ogah-ogahan, kalian pasti ngerasa kayak ya udah ngapain gitu, orang lain nggak, kenapa harus aku gitu. Pasti males dan capek berjuang di lingkungan yang tidak punya semangat. Itu
yang aku rasain sih ketika struggling. Jangan deh, ini saya ngomongin organisasi lain, tapi gitu. Nah, terus yang ketiga, support system. Nah, KST tuh kompak ya, nggak tahu dari tahun ke tahun, dari dulu, pokoknya dari awal maba sampai sekarang, kalau lomba kayak lomba di tingkat univ, tingkat fakultas itu pasti supporter paling heboh itu dari KST. Apalagi di tingkat univ tuh seru bener. Kayak ngelihat orang yang lombanya santai, supporternya yang ribut gitu, ricuh. Tapi itu bentuk dari solidaritas teman-teman di KST. Kalian yang lomba mungkin ngerasa kayak, yang lagi denger ini mungkin ngerasa kayak, biasa aja gitu. Tapi sebagai orang yang lomba saat itu bener-bener ngebantu. Kayak, aku waktu lomba, terus anak-anak KST nonton tuh rasanya kepacu gitu. Mereka udah sparing waktu mereka buat nontonin kita, untuk support kita. Masa gak bisa kasih yang terbaik gitu. Nah, terus selain itu supporting environment tadi balik lagi, kayak ketemu sama teman-teman yang se-goals gitu. Kayak tadi ketemu Kak Reni, Kak Rian, Kak Azam yang sama-sama semangat gitu buat debat. Bayangin kalau nggak ada KST, kayak nggak ada wadah loh yang buat nemuin aku sama mereka gitu. Kayak aku Tekim, mereka elektro, terus satu lagi sipil, dan mereka angkatan 19, aku 20. Kalau nggak, karena KST itu nggak ada tempat buat mempertemukan kami. Tapi lewat KST bisa ketemu teman-teman lintas jurusan tadi. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan di KST yang menurut aku keren. Jadi yang pertama itu ada kelas cendikia. Kelas cendikia itu apa? Jadi itu nanti ada bootcamp, kayak kalian bakal punya mentor. Jadi satu kelas itu sepi, cuma 8 orang. Jadi mentoring itu bener-bener eksklusif. Nah, nanti mentor kalian tuh bukan sembarangan mentor gitu. Mereka orang-orang yang punya pengalaman di bidang itu. Misalnya public speaking. Ada bidang LKTI, ada juga dulu desain, kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi kalian bisa punya kesempatan buat mentoring sama mereka sebanyak 4 pertemuan dalam 1 bulan atau 2 bulan. Gitu. Bayangin, kalian bisa sparring, maksudnya gimana ya? Kayak kalian selain bisa mentoring sama kakak mentornya, kalian juga punya teman ini buat kalian latihan. Kan kalau debat gak bisa sendirian, harus ada temen ya untuk kita saling berdebat gitu, beradu mulut. Nah, dari sinilah, dari kelas cendekia ini kalian bisa praktekin itu, kalian bisa latihan, dan bahkan mungkin kalian bisa ketemu teman lomba kalian gitu. Misalnya, ini kayaknya aku cocok deh sama ini. Kalau tiap latihan di kelas cendekia orangnya gini, ajaklah lomba gitu. Kan kalian nggak bisa tahu karakter orang kalau kalian nggak lihat langsung gitu kan. Tapi kan melalui kelas cendekia, kalian bisa ngerasain karakternya, oh gini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini internal upgrading, bukan cuma di RI sih sebenarnya, seluruh ya. Kadang-kadang ada upgrading yang nggak open ke teman-teman di luar KST. Jadi benar-benar eksklusif cuma di dalam KST. Ini misalnya gini, kemarin ada upgrading, ini nggak bahas lomba sih, ini tuh bahas tentang LinkedIn kemarin. Jadi sama si Fikri itu ngebahas LinkedIn, dan apa ya, aku pun yang udah masuk semester 5 pun dapat insight gitu, kayak LinkedIn itu yang betul tuh gini ya, kalau dunia profesional HR itu ngelihatnya kayak gini ya gitu. Dan ini pembicaranya nggak kaleng-kaleng juga, bukan sembarangan pembicara. Ini temen si Fikri ini sekarang lagi HR intern dia di UT, United Tractors. Jadi ilmu yang didapat itu dari sudut pandang HRD itu real, bukan cuma ya opini-opini doang gitu. Dan itu cuma salah satu dari upgrading yang ada di KST. Jadi selain bisa jago di lomba debat, tapi juga bisa di dunia profesional, kepanitiaan, banyak lah. Join aja KST nanti. Nah, terus yang ketiga, ada lomba internal. Jadi misalnya nih, kalian terlalu takut buat taking the first step. Nah, lomba internal tuh bisa jadi first step kalian. Jadi kalian tuh bakal lomba, tapi lawannya itu cuma dari internal KST gitu. Sebelum mungkin kalian mau maju ke nasional tapi ngerasa kayak ini passionku bukan ya, atau kalian butuh wadah lah untuk ngerasain euforia ya lomba, bisa lewat lomba internal gitu. Dan ini cuma dari RI ya, dan belum yang lain dari KPK, dari Departemen INI kalian bisa belajar BPC, itu bakal dibahas nanti. Tapi itu baru satu departemen yang aku ceritain, dan itu pun beberapa proker, belum yang lain. Jadi kayak bener-bener KST tuh ngasih
kesempatan tuh luas banget. Dan menurutku sebagai anak yang dari SMA yang nggak support, aku tuh bersyukur masuk KST. Emang kayak bullshit tapi beneran sih. Alhamdulillah dapet tempat yang bisa nampung orang kayak gini gitu. Bisa nemuin aku sama teman-teman yang satu goals gitu-gitu. Terakhir, selain KST ya pasti ada faktor internal lah. Masa kayak punya mentor bagus, punya lingkungan yang mendukung, tapi kalian nggak mau motivated gitu. Ya pasti motivasinya harus dijaga. Jadi kalau misalnya didengar dari ceritaku tadi, apa sih yang bikin aku betah trial and error padahal kalah? Itu debat tuh gini ya, selain susah, ya nggak ada sih lomba yang nggak susah. Mahal. Mahal itu satu kali pendaftaran bisa berapa ratus ribu. Dulu aku nggak kenal, bukan nggak kenal sih karena dulu online, jadi susah kalau mau ngurus proposal. Sekali lomba itu 350, 300, dan belum tentu menang itu. Jadi apa ya, udah duit habis, kalah mulu gitu. Jadi apa susah sih kalau misalnya nggak ada motivasi buat maju. Apalagi kadang dulu banyak tugas lah segala macam. Tapi karena motivasi tadi yang agak aneh tadi, pengen bisa public speak, spesifik itu, pengen bisa ngomong, itu aja sih. Terus pengen menang lomba nasional satu aja minimal. Nah, karena motivasi itu, akhirnya maju terus gitu, apapun hambatannya gitu. Dan bisa manfaatin fasilitas di KST yang ada. Misalnya mentor dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja dari aku. Sisanya untuk mungkin sisi Q&A aku serahin balik ke Fani. Oke, Kak Sabina. Oke. Terima kasih Kak Gina telah sharing mengenai pengalaman debat, bagaimana jalannya proses debat itu berlangsung, dan memberikan motivasi juga nih untuk teman-teman. Teman-teman yang masih penasaran mengenai public speaking, boleh langsung aja bertanya dengan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya atau boleh di drop kolom chat nih. Jadi teman-teman ditanya ini mengenai public speaking. Yuk teman-teman jangan malu-malu. Oke, ada pertanyaan nih Kak. Dia PC Fani. Ada yang pertanyaan. Tips gimana biar berani buat coba public speaking karena kadang masalah utama itu gugup Kak, tahu ngeblank. Gimana Kak caranya? Kak Sabina boleh jawab. Oke, bentar ya, nge-charge laptop bentar. 14%. Oke, oke. Jadi gimana caranya biar gak, apa tadi, karena ngeblank ya? Iya Kak, sama gugup gitu. Nggak boleh sama gugup. Nah, kalau misalnya public speaking kan kalau aku perhatiin ya, bukan cuma debat tapi MC. Terus kecuali lomba pidato ya, lomba speech. Kayak MC debat itu kan bakal bawa kertas kecil
notes gitu. Ya, kalian bakal bawa notes. Dan itu tuh penting karena itu menurutku udah sifat manusia buat deg-degan, ngeblank saat kalian public speaking atau ngomong di depan orang banyak. Jadi itu nggak masalah sih sebenarnya kalian bawa notes. Bukanku mana? Kalian bawa notes, baik itu untuk MC, moderator, atau misalnya lomba debat. Bisa dilihat misalnya lomba debat itu sangat aneh ketika panitianya bilang nggak boleh baca kertas. Itu aneh karena standar dari NEDC itu puncaknya lomba debat. Standar NEDC pun ngebolehin gitu, mau bawa kayak satu skripsi pun boleh gitu. Asalkan yang intinya tuh mattersnya, isi omongannya tuh itu yang dinilai gitu. Kalau misalnya public speaking debat ya, kalau PNMC juga bawa kan, mereka apa sih namanya, yang kecil itu, untuk melihat rundown biasanya gitu. Karena kan manusia, masa ya udah sifat manusia gitu untuk lupa. Itu yang pertama, jadi intinya take notes, gak apa-apa, ngambil atau bawa notes. Terus yang kedua, biar gak gugup, kayak kataku tadi sih, banyak latihan, karena itu sifat manusia kan. Kalau misalnya kalian gak terbiasa sama sesuatu, kalian bakal lebih punya tendensi buat gugup. Jadi praktek langsung. Makanya kata aku tadi, percuma latihan 1000 tahun tapi gak pernah praktek langsung. Jadi ambil langkah pertama kalian, terus udah praktekin. Itu satu-satunya cara biar gak gugup lagi. Oh, sama ketiga cari safety net sih. Kayak safety net itu sandbox apa ya bahasa Indonesia? Itu kayak apa ya, safety net itu kan misalnya kalian main di tempat tinggi itu kan di bawahnya ada jaring. Nah, itu namanya safety net kan. Jadi ketika kalian jatuh pun kalian bakal tetap aman. Nah, makanya tadi kalau misalnya merasa ragu, bisa coba di lingkungan yang kecil dulu. Misalnya kayak KST tadi, KST ada lomba internal, ada kelas mentoring. Di kelas mentoring itu kan ada latihan. Nah, bisa dicoba di situ dulu gitu. Itu safety net kalian. Udah trial error, udah ngerasa tahu celahnya gimana caranya nggak gugup, baru praktek ke tempat yang lebih besar gitu. Jadi itu sih caranya. Oke Kak Sabina, makasih. Mungkin ada lagi nih Kak MPC ke Pani mengenai pertanyaan kedua, langkah awal yang Kakak lakukan buat belajar debat gitu Kak. Langkah Boleh awal Kak untuk belajar dijawab? debat. Kalau misalnya secara teknikal tadi kan secara itunya ya, secara umum ya, cari mentor, terus cari mentor, apalagi tadi lupa, nah kan lupa, modal barusan, cari mentor, terus trial error, praktek langsung, sama satu lagi, itulah pokoknya, ada 4 tadi kan. Iya, bikin tim. Nah, ada secara teknikal yang aku pelajari terlebih dahulu itu gini, aku orangnya basicnya emang kan kita punya SWOT ya, kelebihan sama kekurangan. Nah, kelebihan aku itu di logical thinking. Kelemahannya di memori gitu, susah nginget sesuatu. Nah, jadi karena kelebihannya logika, jadi aku langkah pertama itu manfaatin strength atau hal yang jadi kelebihan aku itu, logika. Nah, kebetulan debat itu sebenarnya ketimbang komunikasi sebenarnya lebih menekankan logika dan critical thinking sebenarnya gitu. Kalian semakin dalam menerjuni debat semakin sadar, oh ini lebih ke mengasah logika gitu daripada mengasah komunikasi. Nah, jadi yang aku lakuin pertama itu aku tuh dari dulu bikin argumen selalu berdasarkan logika. Kalau misalnya ini nggak masuk ke logika aku, kan ada kadang kita tuh bisa bilang kenapa sih gini, kenapa LGBT salah? Oh, kalau secara agama, ya itu namanya secara agama kan bukan secara logis ya. Karena agama itu di hati, yakin di iman. Tapi kalau misalnya dijelasin dengan logika itu, nah itu challenge-nya gitu. Jadi aku bikin, misalnya analisis, ini salah karena ini. Oh, kenapa ini salah? Ada lagi bawahnya gitu, kayak penjelasan-penjelasannya gitu. Jadi kenapa A bisa jadi E, itu kan ada B, C, D gitu. Gitu, logikanya dilatih. Terus yang kedua, yang dipelajarin itu pastinya, apa ya, metodenya sih kadang-kadang kita kan kalau misalnya ngomong ada caranya, gimana caranya orang itu mudah nangkep. Karena debat itu ngomongnya cepet bener, jadi gimana caranya orang cepet
kita ngomong cepet tapi orang bisa nangkep. Nah, itu caranya. Biasanya tuh pakai metode apa ya, pokoknya kita ngejelasin secara general, oh ini hal yang akan argumen yang bakal aku jelasin, terus ngejelasin step by step analisisnya, ngejelasin contohnya, terus link back. Nah, itu cara yang paling umum digunain gitu. Tapi masih banyak kok cara lain, itu terlalu teknikal. Nanti mungkin kalian bakal belajar seiring waktu ketika join KST atau mungkin udah praktek lomba debat dan ketemu teman-teman yang mungkin pengalaman debatnya jauh di atas kita gitu. Nanti bakal sadar, oh gini gitu. Nah, itu dua hal yang kupelajarin sih pertama kali. Struktur dan juga logika. Oke, Kak Sabina. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Teknik Kimia Angkatan 2022. Muhammad Muhdi, dia menanyakan gimana cara kakak ngebagiin waktu buat latihan debat di tengah kesibukan kuliah, Kak. Boleh, Kak Sabina? Oke, thank you. Caranya debat di tengah kesibukan. Jujur, gini sih, aku kalau misalnya ngebagi waktu antara kuliah sama debat, itu nggak pernah punya masalah sebenarnya. Karena aku nganggep, ini agak alay sih, tapi aku nganggep debat itu kayak healing gitu. Ya, jadi misalnya gini, kayak kuliah kan stres ya, apalagi dulu puncaknya semester 3, itu stresnya tuh kayak, tau lah semester 3 itu baru awal-awal ketemu rasanya kuliah yang susah gitu. Nah, tapi karena debat, aku mikir misalnya gini, hari Senin, Senin gitu. Tapi inget, oh nanti Sabtu ada lomba ini gitu. Happy gitu. Nah, tapi gini sih, karena cara ngebaginya gini. Aku bikin prioritas, ini cara yang paling umum. Jadi pasti prioritas pertama kuliah, kedua itu organisasi karena udah tanggung jawab, 3 baru lomba. Jadi gini, misalnya hari Senin itu aku punya jadwal kuliah. Ya udah aku fokus kuliah. Nah, tapi malamnya biasanya berebutan antara sparring debat sama rapat. Nah, yang mana yang dipilih pasti rapat karena rapat itu tanggung jawab organisasi. Jadi lomba, misalnya ada sparring, ya udah aku skip sparringnya. Aku bilang ke temen, nggak bisa sparring, ada ini. Tapi kadang-kadang sebagai orang yang apa ya, dulu masih awal jadi kayak mabok gitu, pengen sparring terus bawaannya. Jadi akhirnya kadang aku tinggalin rapat. Nah, itu salah karena ninggalin tanggung jawab. Nah, karena aku belajar dari pengalaman gitu. Aku belajar gak boleh kayak gitu. Jadi kalian yang gitu. Cara baginya tadi, bikin skala prioritas. Dan ya gitu sih, caranya bikin skala prioritas. Kalau misalnya lagi kosong, baru latihan. Kalau nggak kosong, ya laksanain tanggung jawab sih. Gitu. Oke, Kak Sabina. Ini lagi, Kak. Lanjut dari pertanyaan Muhammad Fadila Firman. Izin bertanya, Kak, gimana kriteria opini yang bagus dalam lomba debat yang kira-kira dapat poin yang tinggi gitu? Oh, oke. Nah, jadi karena aku udah dapat akred juri ya, jadi aku bisa bilang ada satu hal yang aku jelasin dulu ya kesalahannya. Jadi gini, ini bukan kesalahan, tapi ya kesalahan sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian bikin argumen, itu sering nggak sih lihat orang-orang yang bikin argumen, tapi nggak logis gitu. Oke, secara literal itu benar. Misalnya gini, buang sampah sembarangan itu salah. Oke, itu benar, tapi kenapa itu salah? Buang sampah itu kenapa salah? Nah, biasanya itu belajar dari pengalaman ya. Biasanya ada beberapa hal yang menjelaskan kenapa itu salah. Satu, itu merugikan orang lain. Atau misalnya 2, 3, dan lain-lain. Intinya gitu. Nah, jadi cara bikin opini yang bagus adalah bisa menjelaskan kenapa A itu adalah E. Nah, A itu jadi E karena B, C, D gitu. Baru nyampe ke E. Kadang-kadang dalam penjelasan dalam debat, ataupun, iya, aku kan bahasnya debat ya, itu ngomongnya A, tiba-tiba jadi C, tiba-tiba jadi F. Terus B-nya mana gitu? E-nya mana gitu? Dan itu mungkin kalau secara teori, easy lah, mudah lah. Tapi pas praktek, kalian cuma punya 15 menit buat prepare case, kalian itu susah. Jadi tadi latihan. Nah, opini yang bagus itu satu, tadi harus
rapi, step by stepnya, logikanya runtun gitu. A, B, C, D gitu. Bukan A jadi C, bukan jadi E gitu. Itu sebutannya jumpy. Kalau misalnya di debat ya, secara teknis. Nah, itu yang pertama. Kedua, bedakan argumen sama data. Kadang-kadang orang ngejelasin A, ngebuktiinnya pakai data. Misalnya, buang sampah itu salah karena menurut undang-undang bla 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 bla. Itu bukan lomba debat, itu kita anak SD baca UUD pun bisa gitu. Maksudnya kita kan debat itu ngasah kemampuan logika mikir. Makanya yang ditekenin itu argumen itu jangan sampai logical fallacy, alias jangan sampai di ngebuktiin argumen itu pakai alasan baru pakai data gitu. Data tuh penting, tapi alasannya yang pertama. Jadi yang kedua selain runtun, pastiin jangan sampai logikanya salah gitu. Nah, yang ketiga pasti data sih. Makanya kata aku tadi harus banyak baca, karena kalau lomba debat gak ada waktu lagi buka Google, sumpah. Karena mikirin argumen kita runtun pun susah. Makanya mau cari Google pun udah gak sempat lagi 15 menit itu. Karena saat orang mulai ngomong, kita harus dengerin gitu, biar bisa engage ke mereka. Jadi bukan ngomong sendiri, tapi ngerespon omongan orang. Gitu. Jadi itu 3 hal yang menurutku opini atau argumen yang bagus dalam debat. Oke, Kak Sabina. Pertanyaan terakhir nih dari Teknik Pertambangan, Aldo Parastio. Assalamualaikum Kak, mau nanya tentang debat. Sebelumnya belum pernah ikut debat, tapi mau nanya Kak, kalau debat kayak gimana ya? Udah setengah argumen, kita udah banyak, tapi tiba-tiba ada fakta yang kurang dikit, kayak langsung diem gitu Kak. Nah, supaya orang tuh nggak tahu kayak kekurangan dari debat kita tuh gimana ya Kak solusinya? Oke. Ada boleh diulang nggak, Fani? Oke, Fani ulang Kak ya. Eh, mau nanya tentang debat. Sebelumnya belum pernah ikut debat, tapi mau nanya Kak, kalau debat kita udah setengah argumen, kita udah banyak, tapi tiba-tiba ada fakta yang kurang dikit, kayak langsung diam Kak kita. Nah, kayak mana Kak supaya orang nggak tahu kurangnya gitu. Terima kasih Kak, Oh, intinya tuh kayak lupa menghafal materi gitu Kak. Jadi mau minta solusinya. oh gitu. Hmm, Kalau pencegahannya pasti pakai teks tadi ya. Jangan, pokoknya kita ubah mindset lah dari sekarang. Jangan mikir pakai teks gak keren. Enggak kok. Kalian tadi lihat fotonya di grand final EDC itu pun masih pakai teks semua. Bakal di tingkat dunia masih pakai teks semua. Yang intinya itu kan argumennya. Nah, tapi kalau misalnya udah pakai teks, aku sering sih. Kan teks itu kadang nggak jelas ya. Aku tuh tuangin apapun yang ada di otak aku. Kadang kata-katanya gak runtun. Jadi pas debat, pas baca apaan sih nih gitu kan, kita pun bingung bacanya gimana. Nah kalau misalnya kayak gitu GWS sih. Enggak. Kalau misalnya udah kayak gitu sebenarnya nggak dipasang mindset aja sih biar gak takut, karena kalau udah takut pas takut. Jadi gini, jangan mikir kayak orang bakal ngejudge kita, enggak sih sebenarnya. Di mindsetnya itu pikirin aja, kalau misalnya habis debat ini udah orang itu bakal lupa kok sama kita. Jadi gak usah takut kalau misalnya kita lupa atau salah, udah lanjut-lanjut aja gitu. Karena kita sayangkan waktunya kesisa gitu, karena kita banyak diem, karena udah insecure duluan gara-gara stop tadi ngomong. Terus yang kedua, gak usah pikirin omongan orang, karena yang bakal nilai kalian itu juri. Kalau kalian lomba, nah makanya ini, lomba itu cari lomba yang bagus, jurinya kredibel, yang udah ada akreditasi. Karena kalau jurinya bagus, mereka nggak bakal peduli kamu mau ngomong AE, kamu mau ngomongnya patah-patah, asalkan tadi argumen kalian oke gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi itu aja sih dua mindsetnya. Satu, percaya sama juri. Dua, nggak usah pikirin orang lain, toh juga habis lomba orang bakal lupa. Dengan mindset kayak gitu, insya Allah kalian bakal pede, dan kalau misalnya ada salah, ya udah lanjut-lanjut aja gitu. Menurut aku gitu sih.
Oke, Kak Sabina. Terima kasih Kak Sabina udah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya mengenai public speaking. Untuk pertanyaan belum terjawab, nanti boleh PC Kak Sabina lewat DM IG Kak Sabina. Boleh Kak untuk di-share Bisa share promosi, dulu oke. IG Kak Sabina gitu. Coba Oke, ntar oke. aku ketik. Sabina. Nah, feel free aja guys kalau mau nanya. Kayak aku juga dulu pas maba suka nanya cutting. Oke, Tapi nggak makasih Kak masalah. Sabina. Welcome. Terserah mau follow atau enggak. Tapi kalau mau DM, open terus kalau mau nanya. Baik debat atau yang Follow guys, lain. jangan lupa follow guys. Follow Follow juga Kak boleh sih, Sabina. nanti di fallback. Benar, benar, benar. Baik, terima kasih Kak Sabina udah jadi pemateri kita pada malam hari ini. Oke, pemateri kedua kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Robi Rahmadi. Kak Robi merupakan manajer Departemen Medinfo KST, memiliki pengalaman kerja sebagai koordinator media Sekon SMIIC 2022 Pertamina RU 3 Pelaju, dan masih banyak lagi nih teman-teman achievement yang telah disampaikan telah diraih oleh Kak Robi. Sebelum itu, apakah Kak Robi telah berada di dalam Zoom? Alhamdulillah belum. Halo Kak Robi. Udah. Halo. Oke. Halo, gimana Kak kabarnya hari ini? Kurang baik ya. Agak Kurang baik kok gitu Kak. banyak pikiran. Tapi overall udah aman sih. Oh. Oke. Lagi ngapain Kak? Kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain gitu? Kalau kira-kira ini sibuk overthinking aja. Oke, Kak Robi sangat-sangat banyak Oke. pikiran yang gitu ya. Benar. Oke, semangat terus Kak ya. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu dalam Amin. kegiatannya. Pada nggak sabar kan mau dengar materi yang akan disampaikan oleh Kak Robi. Kepada Kak Robi kami persilakan. Oke, izin share screen ya. Udah kelihatan belum ya share screen dari kakak? Sudah Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kakak ucapin makasih banyak dulu ya buat Antia yang udah memberikan kakak kesempatan untuk jadi pemateri, dan juga makasih banyak buat ada 1.000 peserta yang udah hadir malam ini. Semoga betah sampai acaranya selesai. Izinkan kakak untuk memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu ya. Kenalkan, nama kakak Robi Rahmadi dari Teknik Mesin angkatan 2020, dan maaf sebelumnya kakak sedikit mengecap diri kakak sendiri sebagai desainer grafis dan juga foto artis. Di sini kakak kasih dikit kutipan dari Milton Glaser. Dia bilang gini, ada 3 respon tentang desain. Ya, tidak, dan wow. Dan wow itu yang kita tuju. Jadi sebuah pengakuan itu adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh desainer grafis. Oh iya, kakak merupakan salah satu badan pengurus harian KST KMFT Unsri periode 2021-2022, tepatnya di Departemen Medinfo. Next, kita kenalan dulu sama Medinfo. Oke, Departemen Medinfo itu singkatan dari media informasi ya. Jadi fungsinya sendiri sebagai sarana KST dalam menyebarluaskan informasi keilmiahan di dalam dan di luar lingkungan Fakultas Teknik. Mulai dari Instagram, YouTube, LinkedIn, dan juga website KST. Di Medinfo sendiri ada 3 divisi. Pertama desain, kayak yang kita sekarang, ada juga videografi, dan terakhir ada media development, itu ngurusin medianya KST. Contohnya LinkedIn KST dan juga website KST. Menurut kakak pribadi, Medinfo itu tempat yang tepat untuk kita belajar, mengembangkan, dan juga mengimplementasikan soft skill kita tentang desain atau media juga. Oke, next. Oke, kakak mohon maaf sebelumnya ya. Materi yang kakak sampaikan nampaknya agak sedikit melenceng dengan tema kita malam hari ini. Tapi tidak mengurangi niatan kakak untuk memperkenalkan kepada kalian apa itu desain grafis. Oke. Pertama kita mulai dengan pengertian desain grafis dulu ya. Desain grafis adalah salah satu ilmu desain yang mengutamakan komunikasi visual yang dihasilkannya. Desain grafis harus menghasilkan komunikasi yang memberikan kenyamanan indera dan terhantarkan dengan baik pada masa. Jadi maksudnya di sini desain grafis itu harus enak dipandang dan juga untuk
mudah dipahami oleh yang melihat. Oke, next jenis-jenis desain grafis. Jadi desain grafis itu ada 7 jenis ya. Yang pertama ada visual identity atau identitas visual. Jadi di situ desain grafis berguna sebagai identitas sebuah brand, mulai dari logo, warna, atau juga bentuk yang identik dengan sebuah brand. Contohnya kalau kita ngelihat centang warna hitam, ingatnya Nike, ingat melihat buletan biru warna merah, ingatnya Pepsi. Kalau ngelihat banteng merah, ingatnya PDIP. Oke, maksudnya Red Bulls. Yang kedua ada desain grafis pemasaran dan periklanan. Di sini desain grafis berfungsi sebagai media untuk memberikan informasi tentang sebuah produk, barang atau jasa. Kalau bisa kalian lihat di pinggir-pinggir jalan, di papan reklame dan segalanya. Yang ketiga, desain grafis digunakan sebagai user interface, media antar muka. Jadi kalau kalian buka aplikasi atau website, nah itu gunain media desain grafis juga. Keempat, ada desain grafis publikasi. Jadi digunakan sebagai media penyampaian informasi tentang sebuah acara. Contohnya kayak kegiatan kita malam hari ini. Beberapa hari sebelumnya kalian udah melihat desain grafis publikasi dari salah satu desain grafis publikasi pamflet kemarin, pamflet acara ini. Yang kelima ada desain grafis kemasan. Jadi fungsi desain grafisnya itu memperindah atau memberikan nilai tambah dalam sebuah produk kayak dibungkus makanan dan segalanya dan segala macam. Yang keenam itu ada desain grafis motion. Jadi desain grafisnya yang kita buat itu dibuat bergerak. Yang ketujuh desain grafis lingkungan. Jadi kalau desain grafis lingkungan itu lebih ke arah kayak memperkuat nuansa dalam suatu lingkungan atau ruang. Contoh kalau kalian di rumah sakit, kalian ngeliatin poster tentang alat tentang organ tubuh atau juga tentang kesehatan dan lain-lain. Oke, kita next saja. Nah, ini poster. Kenapa kita tiba-tiba langsung poster? Karena menurut kakak, poster itu salah satu media desain grafis yang paling dekat dan paling melekat dengan kita sebagai mahasiswa. Sebelumnya kita bakalan cari tahu dulu definisi poster. Poster merupakan suatu gambar yang mengkombinasikan unsur-unsur visual dari seperti garis, gambar, dan kata-kata dengan maksud menarik perhatian serta mengkomunikasikan pesan secara singkat. Jadi di sini maksudnya poster itu desain grafis yang menarik dan menyampaikan pesan dengan singkat. Contohnya kayak gambar di samping ini, yang di sini. Pesannya cuma ada tiga kata, lestarikan budaya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi makna yang disampaikan bisa banyak. Oke, next. Perlombaan poster. Nah, sebelum kakak bahas perlombaan poster, kita sebagai mahasiswa itu kayak udah untuk event sekarang, kegiatan sekarang kan kita udah mulai dikenalin nih sama KST tentang 4 soft skill yang bisa kalian kembangkan nantinya, kayak public speaking dan lain-lain. Di kita kampus juga sebagai mahasiswa itu ada wadahnya sendiri dalam mencapai prestasi. Kayak di public speaking ada lomba debat, di karya tulis ada lomba KTI, di technopreneurship ada lomba business plan competition. Kalau di desain grafis, orang-orang yang berkecimpung di dunia medinfo ya, media informasi, ada namanya lomba poster. Nah, terus lomba poster sendiri dibagi jadi 2, lomba poster dan lomba poster ilmiah. Kalau lomba poster yang pada umumnya itu kayak definisi kakak sebelumnya. Jadi cuma menyampaikan informasi secara singkat, tapi makna yang terkandung itu cukup banyak ya. Dan kedua ada lomba poster ilmiah. Kalau menurut kakak pribadi, lomba poster ilmiah itu kayak apa ya? Lomba poster yang berisikan tentang ide atau gagasan kita yang bisa kalian pertanggungjawabkan juga, mulai dari hasil riset kalian atau tentang ide-ide kalian dari buka-buka jurnal dan segala macam. Di Fakultas Teknik sendiri sebenarnya ada lomba poster yang mewadahi kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia medinfo ya. Terutama di desain, namanya itu ada SEPCO, Sriwijaya National Engineering Poster Competition.
Jadi itu salah satu lomba poster nasional untuk kita engineering yang skalanya nasional, dan hadiahnya itu lumayan ya, 35 juta lebih kalau nggak salah, kalau tahun 2021. Nah, itu lomba poster yang rutin diadain oleh Fakultas Teknik. Nggak tahu mungkin tahun ini ada atau enggak. Mudah-mudahan ada ya, kan masih ada berapa bulan lagi sebelum tahun ini berakhir. Oke, next. Semangat mengejar mimpi untuk mencapai prestasi. Jadi maksud kakak di sini, kalau memang kalian kan udah dikenalin sama, nantinya bakalan dikenalin dengan 4 bidang soft skill yang mungkin bisa kalian coba nantinya. Dan misal kalian memang tertarik dengan dunia desain grafis, kalian harus terus gali informasi, gali ilmu, terus cari tutorial untuk menggunakan aplikasi dengan baik dan benar, implementasi desain-desainnya, terus juga pemilihan warna segala macam. Terus dan juga ikut lomba. Ya, dari ikut lomba itu kita bisa capai prestasi kita. Kan menurut kakak pribadi, apa ya? Mimpi itu kalau nggak dikejar, ya cuma mimpi gitu. Oke, next. Tema-tema lomba poster. Jadi di sini lebih ke arah lomba poster ilmiah ya. Tapi kakak akan tarik garis besar. Jadi kayak apa ya? Akar dari semua lomba-lomba poster ilmiah, contohnya bakalan lebih ke arah sini sih kalau menurut kakak pribadi ya. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi rata-rata lomba poster ilmiah itu bakalan selalu menyinggung tentang tujuan pembangunan berkelanjutan, atau juga ada industri 4.0 yang ujung-ujungnya juga pembangunan berkelanjutan. Jadi sebagaimana kita sebagai engineering, biasanya poster ilmiah kita itu berisi tentang implementasi engineering dalam pembangunan berkelanjutan di teknologi, ada juga di perubahan iklim dan segala macam. Kalau kalian memang berminat untuk terjun di dunia perlombaan poster, belajar tentang pembangunan berkelanjutan, mencari ide dan gagasan tentang ini kayaknya menurut kakak hal yang paling worth it ya untuk kalian coba. Oke, dan next saja tips dan trik berprestasi dalam desain. Ini menurut pandangan kakak pribadi ya. Jadi ini bisa kalian implementasikan atau kalian saring yang menurut kalian cocok dengan kalian, atau bisa kalian tambah sendiri nantinya. Oke, terus belajar dan konsisten. Jangan salpok sama gambarnya. Terus belajar dan konsisten. Jadi kalau memang kalian ingin berniat berprestasi di dunia lomba poster ya, terutama kalian harus terus belajar, kayak terus buka-buka tutorial tentang cara ngedit yang benar tadi, buka tutorial tentang apa ya, menyampaikan informasi yang baik dan benar, dan juga konsisten. Maksudnya tadi sini konsisten ya, rutin lah kalian belajarnya. Jangan hari ini belajar lagi tahun depan. Kalian sampai wisuda cuma belajar 4 kali, nggak jadi ikut lomba. Gitu. Terus terus mencoba dan mengembangkan diri. Jadi kalau memang kalian benar-benar berniat terjun di dunia lomba poster ya, kalian tuh harus terus mencoba, karena apa ya, orang tuh pasti pernah gagal baru bisa sukses. Jadi kalian terus coba lomba-lomba poster yang ada, terus kembangin diri, salah kalian dari mana, salah kalian kenapa, kurangnya apa, kenapa kalian bisa kalah sama poster yang lain gitu. Terus kalian cobalah dan kembangin diri kalian dan pengetahuan kalian. Ini mencari ide dari persoalan hidup sehari-hari. Di sini kenapa kakak bilang gitu, karena apa ya, persoalan hidup sehari-hari itu adalah hal yang paling dekat dengan kita. Jadi kalian bisa merasakan sendirilah apa yang kalian rasain, apa yang ngeganjel dalam hidup kalian, dan kalian bisa berikan pemecahan masalah itu. Selalu optimis dan jangan pernah menyerah. Gitu.
kayak kata kakak tadi di sebelumnya. Jadi kalau kalian terus mencoba, terus optimis, insya Allah nantinya akan membuahkan hasil yang lebih baik. Kayak gimana ya? Kakak bilangnya gini, kita tuh dikasih kesempatan buat kalah dulu deh. Nanti kita kalah, habis nih kesempatan kalah yang tinggal kita dikasih jatah menangnya doang. Jadi sisanya menang. Aminnya gitu. Terus jangan menyerah. Kayak putus asa tuh nggak baik pokoknya. Nggak deh. Kalau optimis dan jangan pernah menyerah. Next-nya, oke. Tak lengkap rasanya jika kuliah hanya belajar tanpa berorganisasi. Desain dan organisasi. Jadi, kakak bakalan sedikit memberikan informasi ke kalian agar kalian terbuka dan juga ingin mencoba untuk bergabung di organisasi. Karena cukup kurang lah kalau kuliah cuma belajar IPK tapi kita tidak berorganisasi. Nilai tes dari mahasiswa itu agak kurang, kakak. Oke. Fungsi dan tujuan berorganisasi saat menjadi mahasiswa baru. Kakak kasih hashtag khusus desain karena kakak kasih materi tentang desain ya. Jadi kita nggak bakalan jauh-jauh. Pertama, fungsinya itu sebagai wadah kita ya untuk mengembangkan diri. Jadi nantinya kalau kalian memang bergabung di organisasi, bakalan menjadi tempat yang paling cocok untuk kalian mengembangkan diri. Nanti bakalan berbagi ilmu dan sharing-sharing pengetahuan. Terus juga gimana ya? Kalian bakalan dapat banyak teman baru. Jadi kalau kalian memang berniat buat ikut lomba, organisasi itu adalah tempat yang paling cocok untuk kalian ke lomba. Jadi di situ kalian bakal ketemu orang-orang yang sepemikiran dengan kalian atau juga setujuan dengan kalian. Dan kalian bisa saling sharing pengalaman, sharing masukan, dan saling berbagi saran. Terus tujuannya juga lupa. Tujuannya itu biar kalian merasakan ada tempat lain selain rumah. Jadi kita kan sebagai mahasiswa hampir dari pagi sampai sore di kampus terus pulang, apalagi kalau kampus Sentralaya terus pulang ke rumah, pulang tinggal tidur. Jadi organisasi itu menurut kakak lebih ke arah tempat kalian untuk berkumpul selama kuliah. Kalian bakal dapat keluarga baru, teman-teman baru di situ. Oke, next, manfaat ilmu dan pengalaman. Kakak tadi udah nyinggung dikit. Nah, manfaatnya tuh kayak terutama di Medinfo yang KST, Unsri. Jadi bakalan sharing ilmu tentang dunia desain grafis, video, dan juga ada website juga. Ilmunya itu akan dibagi, ada proker KST di Medinfo dan namanya kelas Medinfo. Jadi kalian itu akan kalau kalian berminat, kalian bisa gabung di Medinfo. Bakalan diajarin tentang desain, tentang video, dan lain-lain. Terus pengalaman. Jadi kalian bisa bergabung di sebuah panitiaan, terus kalian implementasikan ilmu-ilmu kalian yang kalian dapat ke panitiaan. Dan juga kalian bakalan melatih teamwork kalian lah, kerja sama tim kalian. Yang kedua, ada mengembangkan diri. Gak jauh sama ilmu dan pengalaman, kalian dari ilmu yang kalian dapetin, kalian kembangin, terus implementasikan, dan juga sarana yang tepat lah buat kalian untuk mengembangkan diri. Ketiga itu relasi. Kadang orang bilang relasi itu hal yang sepele. Relasi itu adalah sangat penting, terutama kalau kalian sebagai mahasiswa baru ya. Relasi udah terasa kan selama berapa bulan terakhir. Mungkin yang cuma kenal kawan-kawan jurusan doang, nggak kenal kawan jurusan sebelah, apalagi kakak tingkat. Nah, di organisasi kalian akan bertemu orang-orang baru dengan sifat-sifat baru, dengan keanekaragamannya di situ, di relasi. Terus juga kalau kita tarik lebih jauh lagi, kalau kalian kenal cutting itu udah
Misalnya udah tamat, dia mulai buka usaha, kalau kalian terjun di dunia dia desain, kalian bakal terkenal sama kakak-kakak itu. Wah, siapa nih yang bisa desain? Bilang deh kalian, wah si Anu bisa desain. Jadi kalau kakak itu buka usaha, kalian bisa apa ya? Jadi desain produk dia, kemasan dia, atau juga toko dia, logonya, segala macam. Terus relasi yang bisa dibangun juga banyak. Lalu apalagi kalau kalian apa ya, berkecimpung di organisasi ekstra kampus di luar universitas, itu relasi yang kalian bangun bakalan lebih banyak lagi. Kalian bakalan terjun langsung ke masyarakat, ketemu berbagai macam sifat lagi, orang-orang yang benar-benar sudah apa ya, orang-orang dewasa, dan kalian bakalan merasakan sendiri makna dari mahasiswa agen perubahan. Nah, di situ kalian wajib deh untuk gabung organisasi di dalam dan juga di luar kampus. Oke, jangan buat dirimu menyesal di kemudian hari. Jadi kayak pernah kakak singgung sebelumnya, kan KS sudah memberikan sedikit informasi tentang soft skill yang bisa kalian kembangkan di dunia kampus selama kalian kuliah nantinya, mumpung kalian masih semester 1. Jadi next kalian bisa kembangin soft skill kalian kayak di public speaking, desain, KTI, dan juga entrepreneurship tadi. Kalian kalau dari sudut pandang kakak pribadi, kakak menyarankan untuk kalian mencoba semuanya. Nanti juga seiring berjalannya waktu kalian akan menyeleksi sendiri apa yang lebih nyaman bagi kalian, apa yang passion kalian, apa yang membuat kalian lebih termotivasi. Nah, di situ. Jadi setidaknya kalian sudah mencoba dan kalian nggak nyesel, nggak pernah belajar. Contohnya kalian udah semester tua, semester akhir, wah nyesel, aku nggak pernah belajar KTI, nggak bisa nyusun skripsi, nggak bisa tamat, wah bahaya kan. Wah aku nyesel, nggak bisa public speaking, wah aku nggak bisa ngomong di depan orang banyak, skripsinya terbata-bata, sedang skripsinya. Nah, itu penyesalan di kemudian hari. Jadi sekali lagi kakak ingetin, jangan buat dirimu menyesal di kemudian hari. Oke, kita next. Kamu nanya. Oke, nanyanya nanti ya. Kakak tutup dulu materi kakak malam hari ini. Nanti kita di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tadi kakak mengucapkan terima kasih banyak pada kalian yang udah dengerin materi kakak. Semoga informasi yang kakak sampaikan dapat bermanfaat di kehidupan kalian, di kampus kalian nantinya. Dan kakak juga sedikit menyampaikan, jika kalian memang mulai tertarik ingin belajar atau mengembangkan diri kalian di dunia desain, kami, Departemen Medinfo, KSD Unsri, dengan lapang dada, dengan tangan terbuka, menyambut kalian untuk bergabung dengan kami. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Robi telah sharing mengenai pembuatan desain, suka duka menjadi editor, dan memberikan motivasi juga nih untuk teman-teman. Teman-teman yang masih penasaran mengenai desain, boleh langsung aja bertanya dengan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya, atau boleh di drop kolom chat. Oke, teman-teman, langsung aja nih bertanya kepada Kak Robi. Oke, ada yang bertanya dari Teknik Mesin Rian Dwi Apriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Rian Dwi Apriansyah dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2022. Izin bertanya Kak kepada Kak Robi, sejak kapan Kakak memiliki minat tentang desain grafis ini? Apakah Kakak sendiri sudah memiliki minat dan bakat dari sebelum kuliah Kak? Terima kasih. Boleh Kak Robi untuk menjawabnya? Oke, kakak jawab ya. Makasih banyak buat Rian. Cukup panjang ya pertanyaan. Kalau kakak pertama, sejak kapan memiliki minat tentang desain grafis? Jujur kakak udah mulai minat itu sejak masa sekolah ya. Pertama kakak mulai terjun di dunia vektor artis. Jadi di situ kayak membuat gambar manusia menjadi 2 dimensi. Kakak tertariknya di situ awalnya. Terus
apa ini, dan bakat sebelum kuliah. Ya, pokoknya sebelum kuliah lah, dan awal-awal kakak mulai masuk kuliah udah merasakan apa ya, kesel nih nggak punya teman baru, jadi akhirnya join organisasi, dan di organisasi kebetulan kakak pilihnya Medinfo, sesuai dengan minat kakak, dan juga apa ya, kakak bisa ngembangin diri kakak sendiri. Kakak mulai berminat di dunia desain grafis, kayak yang kayak buat pamflet, itu lomba poster, dan lain segala macam. Mungkin cukup deh dari kakak. Terima kasih. Oke, Kak Robi, makasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Rangga Suryadinanta dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2022. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara Kakak untuk menyimbangkan antara fungsi dan desain dalam pembuatan poster? Terima kasih sebelumnya. Oke, Kak, boleh menjawab. Oke, pertanyaan yang cukup sulit ya, karena kakak jarang mikirin itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kakak desain itu kayak kakak bilang tadi harus menyampaikan informasi secara singkat. Jadi kalian harus bisa mungkin apa ya, kalian klik dulu ide kalian, terus kalian catat, kalian buat di apa ya, di dokumen, terus nanti kalian bakal pilih-pilih sendiri apa yang menjadi topik utama dalam poster kalian, mulai dari judul, apa fungsi dari ide yang kalian sampaikan, manfaat dari ide kalian, disampaikan sesingkat-singkat mungkin, sehingga apa ya, orang yang melihat atau juga kalau kalian ikut lomba poster, jadi yang melihat dan menilai itu akan menemukan poin dari maksud yang kalian sampaikan dalam poster, tanpa perlu kalian jelasin lagi gitu. Oke, Kak Robi, makasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya ada yang PSIPan ini. Dalam proses pembuatan desain, pernah nggak sih Kak mengalami kebosanan atau kejenuhan gitu? Gimana Kak ya cara mengatasinya? Jenuh dalam desain ya, nah itu Iya Kak, apa benar. ya, kakak jujur kalau kakak tuh sebenarnya desain itu hobi, jadi kalau udah jenuh dalam desain, ya udah memang benar-benar jenuh, jadi butuh masanya untuk stop, istirahat, dan jernihkan pikiran. Jadi kalau kalian udah jenuh, bingung, kalian mungkin kalau kakak lebih ke arah refreshing, kakak segarkan diri kakak lagi dengan alam contohnya. Kalau kalian stuck dalam jenuhnya karena kekurangan ide, kalian bisa klik-klik informasi dari apa ya, rajin-rajin follow lomba, info lomba, terus follow juga akun Instagram lomba-lomba tersebut. Jadi kalian bisa dapat ide-ide supaya kalian tuh gak jenuh lagi dalam desain. Kalian bisa punya ide baru, jadi bisa kalian penasaran dan bisa kalian implementasikan dalam desain kalian. Terima kasih. Oke, makasih Kak Robi. Pertanyaan selanjutnya dari Teknik Kimia, Rin Harinisa, izin bertanya Kak, untuk software editing yang Kakak sering gunain apa ya Kak? Dan awal mula Kakak belajar editing itu dari mana? Terima kasih Kak. Oke, software editing yang kakak gunain ya? Kalau yang kakak gunain itu namanya Adobe Photoshop 2020. Jadi kakak lebih ke arah Photoshop sebenarnya. Kalau desain itu ambil yang tag ya. Kalau yang berbayar nggak ada duitnya. Kalau kalian memang berminat pengen aplikasinya, nanti boleh nanti bisa kakak kirim ke kalian. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Kapan mulai tertarik ya? Iya benar Kak. Nah, kalau di dunia desainnya sendiri, kakak mulai tertarik itu semenjak masuk organisasi. Kalau muat untuk desain-desain poster atau pamflet, itu di organisasi. Jadi, kakak mulai ngeliat desain-desain kakak tingkat yang bagus-bagus. Terus juga, apa ya, Instagram tentang kegiatan yang keren-keren. Contohnya kayak PK2 kita kemarin, ada apa ya, banyak yang bagus-bagus yang bisa kita lihat.
Di situ kakak mulai tertariknya di situ. Itu sih. Oke, Kak Robi. Pertanyaan terakhir nih. Latihan-latihan yang bisa kita lakukan untuk mengasah kemampuan kita memadukan warna-warna dalam desain tuh, Kak. Gimana, Kak, ya? Boleh Kak Robi? Oke, latihan-latihan kita dalam apa tadi? Meningkatkan ini ya, Iya, Kak, untuk kemampuan kita memadukan warna gitu. memadukan warna. Jadi sebenarnya di desain itu ada rumusnya tersendiri ya. Ada kayak lingkaran warna. Jadi kadang ada yang rumusnya tentang lingkaran, iya kayak berbanding terbalik dengan warnanya. Nanti kakak, kalau kalian punya waktu ya, nanti tanya kakak aja. Kakak jelasin lebih. Ini kalau di warna apa ya? Kakak sebenarnya nggak jarang untuk mengeksplor warna sendiri. Jadi kakak lebih sekarang mencari referensi, terus kakak kembangin lagi. Mulai dari lihat-lihat akun profesional atau juga akun-akun perusahaan, karena banyak apa ya, cukup berbeda desain-desain mereka dengan organisasi. Jadi kalian bisa bakalan ketemu banyak sudut pandang dalam pemilihan warna kalian, dan bisa kalian coba sendiri nantinya kalau kalian udah punya niat lebih buat nih desain grafis. Terima kasih. Oke, Kak Robi, makasih Kak Robi. Udah jawab pertanyaan dari teman-teman. Bagi teman-teman yang masih kepo mengenai desain, boleh DM Kak Robi. Boleh Kak Robi untuk di-share dulu IG-nya gitu kan. Mungkin mau di-follow oleh teman-teman. Boleh, Di bentar ya. komen. Ketik dulu bentar. Oke, Kak. Oke, ini. Oke, makasih Kak Robi udah mau Sama-sama. jadi pemateri kedua kita pada malam hari ini. Selanjutnya, sebelum menutupi acara kita pada malam hari ini, ada pemberian cenderamata untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini sangat luar biasa. Kepada Kak Sabina, selaku pemateri pertama dalam bidang public speaking, yang dimana akan diserahkan oleh Kak Elam, berupa penyerahan sertifikat kepada Kak Elam, kami persilahkan untuk menyerahkan sertifikatnya. Oke, thank you Fani. Oke, mungkin panitia boleh ditampilin dulu nggak nih? Panitia IT boleh dokumentasi ya. Oke. Oke, jadi sebelumnya aku mewakilin seluruh panitia ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Kak Sabina atas sharing-sharingnya pada malam hari ini yang sangat membuka pikiran kita tentang dunia public speaking. Untuk cenderamata ini mohon diterima ya Kak Sabina. Iya, Ade Elam. Terima kasih ya. Oke, panitia IT boleh dong screenshot dulu. Oke, udah belum nih? Oke. Sekali lagi makasih ya Kak Sabina. Oke, Fani boleh next nih. Oke, makasih Kak Sabina, Kak Elam. Selanjutnya pemberian cenderamata kedua yang akan diberikan kepada Kak Robi selaku materi kedua dalam bidang desain. Pada Kak Elam, kami persilakan untuk memberikan sertifikatnya. Oke, sebelumnya oke mungkin boleh dipin dulu nih dari tim IT. Oke, jadi sebelumnya aku ngewakilin seluruh panitia yang bertugas, mau ngucapin yang terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Robi atas sharingnya pada malam hari ini, dan mohon diterima ya Kak sertifikatnya. Mungkin tim IT boleh nih, kita foto dulu. Oke, terima kasih tim IT. Sekali lagi makasih untuk kedua pemateri yang udah sharing pada malam hari ini. Sama-sama, Kak. Semoga ilmu yang di-share kepada kita, insight-nya itu bisa berguna buat kita ke depannya dan juga bisa bermanfaat buat kita. Oke, jadi aku balikin lagi ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Elam, Kak Sabina, dan Kak Robi. Tadi sudah dapat sertifikatnya.
Berakhirnya seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa dalam menyampaikan pengalaman mereka di bidang public speaking dan desain. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah ikut andil dalam menyukseskan, serta peserta yang telah hadir di Zoom pada acara PDKT, Public Speaking, Desain KTI, dan Technopreneurship dengan mengangkat tema How KST Space National Competition. Jangan lupa untuk hadir besok hari Jumat tanggal 18 November 2022. Masih ada lagi nih acara PDKT. Dan jangan lupa untuk join ya ke KST untuk maba maupun angkatan 2021. Nanti tahun depan 2023. Mungkin aku ada sedikit pantun. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Silvani Sandra, selaku pembawa acara, pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu, sepertimu yang ku cari. Konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Ku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah. Kalau kasih sayangmu membara pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Takkan ada kendala, kukira ini kan mudah. Kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalanan.